Yo guys, udah hampir 2 tahun nih terakhir K2G mereview TV TCL. Dan guess what? Itu TV sampai sekarang masih si Al pakai di rumah di kamar anak-anaknya. Premis TV-TV TCL sampai sekarang masih valid, memberikan kualitas TV yang bagus dengan harga yang masih terjangkau. Dan kali ini, gue bakal review TCL Google TV A50 43 inch. Spill sedikit di depan, somehow gue cukup yakin ini bakal ada di inventory K2G cukup lama ke depannya. Ya karena TV ini bener-bener value deal dan bagus banget buat harganya. Oke, jualan utama TCL Google TV A50 ini apa sih? Petunjuknya ada di nama TV-nya dan tulisan yang ditulis di box-nya secara gede-gede, Google TV. Buat yang belum paham Google TV apa, kalian pasti sudah tak asing lagi dengan yang namanya Smart TV. Nah, Smart TV pun dibagi lagi menjadi ke beberapa jenis OS. Dan salah satu yang terbaik adalah Google TV, khususnya untuk era sekarang ini. Dimana ini juga bisa dibilang versi terbaru dari Android 11 dengan UI yang baru dan interface yang lebih smooth. Di Google TV ini, semuanya beroperasi dengan konten sebagai main drivernya. Dengan kemampuan AI yang dimiliki Google, kita diberikan rekomendasi-rekomendasi konten dari streaming services yang kita berlangganan. Jadi intinya ini lebih content driven ya. Dia juga bisa connect dengan aplikasi Google TV di HP kita ya, kalau memang misalnya kalian prefer ngontrol TV dari HP ketimbang pakai remote. Namanya juga Google TV. Salah satu kelebihan utamanya datang dari Google Assistant yang pinter banget mengasisteni kita dalam konsumsi konten. Let's say mau nonton K2G di YouTube, ya tinggal ngomong, "Oke Google, play K2G on YouTube." Nggak harus ke remote atau HP, karena bisa hands-free juga. Tapi jangan lupa, switch mic di bagian bawah TV diaktifin dulu. Kelebihan lainnya ya sama seperti Android TV pada umumnya. Kita bisa download berbagai macam aplikasi dari Play Store, termasuk TikTok, Spotify, HBO Go, dan lain-lain. By the way, gue sering banget nih pakai TV ini buat meeting online dengan Google Meet. Tinggal gue tandem aja dengan webcam yang dicolok ke port USB di belakang. Convenient banget. Udah paham ya, kenapa Google TV nyaman banget dan dijadikan TCL sebagai jualan utamanya di TV ini? Nyaman, praktis, dan penting juga nih, termasuk ringan ketika dijalankan di hardware yang diberikan TCL. CPU quad-core, RAM 2GB itu udah cukup buat jalanin UI secara smooth dan responsif. Terus jualan berikutnya apa? Ya jelas layarnya dong, masa TV nggak jualan layar? Panelnya menggunakan panel jenis VA beresolusi 4K UHD. Yang dimana kita tahu bahwa kelebihan dari soft panel atau VA ini adalah memiliki tingkat kontras yang jauh lebih baik dibandingkan dengan IPS. Namun perlu diingat juga ya, bahwa panel VA juga punya kekurangan, yaitu di angle view-nya yang tidak seluas IPS. Tapi balik lagi, kalau kalian cuma nonton 5-7 orang, pastinya ya masih aman sekali. Dan gak lupa, TV ini juga diklaim sudah 90% DCI-P3 Color Gamut, serta mendukung Dolby Vision dan HDR10. Ya hal ini semua buat experience gue nonton dan menikmati berbagai konten menjadi enjoyable. Ya pasti, ini nggak bakalan sewah panel QLED atau OLED. Cuman ya balik lagi inget harga lah. Kalau mau jujur, kalau kita nggak mau terlalu spec-oriented, namun ngomongin real experience, satu-satunya momen kita nyadar bahwa ini adalah sebuah TV yang punya harga under 4 juta adalah ketika menampilkan background abu-abu solid, misalnya saat kita mulai set-set TV ini dari awal. Di momen itulah ya, setidaknya di unit gue ini, gue melihat pencahayaannya nggak terlalu rata, terutama di bagian pinggir. Kalau lagi jalanin konten sih, ya nggak berasa apa-apa sama sekali. Fitur-fitur lain yang mendukung content consumption yang biasa kita temukan di Smart TV masa kini ya juga ada di sini. Seperti MEMC yang menjadikan gerakan di konten lebih halus dan smooth. Sejujurnya kita sih nggak pernah pakai ya. Pasti kita matiin, terutama kalau lagi nonton film. Karena buat kita sih aneh aja ya kalau terlalu smooth gitu. Ya namun ya good to know, ini available buat kalian yang memang membutuhkannya. Lalu di dunia yang memang semakin kesini semakin AI-based, TCL juga memberikan beberapa fitur yang AI-oriented ya, melalui AI PQ Engine 3.0 yang ditujukan untuk mengenhance experience kita saat nonton.
Kalau menurut TCL, AI ini bakalan mengidentifikasi konten, kemudian mengenhance secara clarity, warna, gerakan, maupun HDR, tentunya yang sesuai dengan visi pembuat konten. Lalu secara kontras juga. Di realitanya, gue sih nggak seahli itu ya untuk mengidentifikasi masing-masing kegunaan fitur tadi. Tapi gue bisa bilang gambarnya ya memang bagus. Nggak berasa kayak TV harga 3 jutaan. Oke, buat kalian yang nggak punya external sound system kayak gue dan nggak planning buat invest lebih, ya buat gue pribadi, speaker internalnya aja udah cukup mumpuni. Support Dolby Atmos dan DTS Virtual X, kemudian speakernya jauh dari kata yang kentang sama sekali. Nonton film maupun game ya masih enjoyable dan immersive. Dengerin deh. Terakhir, buat kalian yang planning menggunakan TV ini buat main game, gue udah coba main PS5 di sini dan experience-nya bagus. Jadi, begitu TV-nya ngedetect ada game konsol, dia bakalan meng-enable Game Master yang bakalan membantu meningkatkan pengalaman gaming kita melalui beberapa fitur penting. Ada ALLM yang menurunkan response time menjadi sekitar 5,67 ms input lag, ada fitur show FPS, dan beberapa fitur lainnya. Oh ya, nggak lupa TCL Google TV A50 yang varian 55 inch udah ada tambahan fitur gaming accelerator 120Hz. Dimana meskipun layar panelnya 60Hz, tapi dia bisa disulap jadi 120Hz. Tapi harus diingat ya, fitur ini akan mengorbankan resolusinya. Bisa dibilang di-downgrade untuk mencapai 120Hz-nya. Tapi nggak masalah kalau memang kalian memang lagi ngejar 120Hz di game-game tertentu. Sekali lagi, gue tekankan, fitur ini hanya akan bisa aktif di varian TCL Google TV A50 55 inch, itu pun ketika menjalankan game yang support gameplay up to 120Hz. Sebelum gue kasih kesimpulan, ada beberapa hal yang mesti diketahui tentang TV ini. Secara desain, slick banget dengan bezel yang tipis maupun kedalaman ke belakang yang relatif ramping pula. Kemudian untuk portsnya, ada 3 HDMI termasuk HDMI 2.1 dan eARC, USB 3.0, port LAN, jack 3,5mm untuk line out, kemudian jack AV in yang menggunakan konverter yang di-include dari dalam box pembelian, terus optical out serta jack antena. Oh ya, TCL Google TV A50 juga udah mendukung DVB-T2 buat siaran digital. Yang gue juga apresiasi adalah remote-nya. Ini adalah salah satu remote Android-based TV yang lengkap ya. Lalu ada shortcut buat ke recent apps, serta smart device control. Untuk yang smart device controls ini, so far baru support IoT dari TCL, seperti robot vacuum Swiva, soundbar TCL, AC TCL, dan air purifier-nya. Terakhir, gue berharap ada software support yang rutin untuk Google TV keluaran TCL. Soalnya dari pengalaman gue dengan Smart TV TCL yang lain, ya nggak pernah ada software update. Oke, TCL Google TV A50 43 inch. Bisa gue bilang ini adalah TV yang bagus dengan harga yang termasuk terjangkau. Untuk harganya sendiri, gue pantau di official store mereka itu di bawah 4 juta rupiah. Dengan demikian, gue bisa bilang ini mission accomplished buat TCL yang berhasil memberikan value yang bagus. Ya belum lagi kalau dihitung offer free berlangganan video platinum selama 1 tahun yang udah include pas kita beli TV ini. Just info, selain yang ukuran 43 inch, ada juga yang 50 dan 55 inch juga. Link ke Tokped-nya udah gue taruh nih di deskripsi kalau kalian minat. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!